Oke, ketemu lagi. Nah, hari ini saya akan mencoba modifikasi HT Quanseng. Walaupun ini mereknya Eskom, tapi ini dalamnya UVK5. Nah, di sini nanti akan saya tambahin modul ini, modul yang baru viral supaya bisa mendengarkan frekuensi HF baik 40, 15, 20, 21 ataupun yang frekuensi HF yang lain. Nah, nanti modulnya akan kita masukkan atau kita tanam di sini. Sementara ini sudah pakai firmware-nya CEC 041. Nah, ini bisa dilihat dari sinyalnya. Sinyalnya sebenarnya sudah modelnya seperti yang di YouTube itu ya. Jadi sudah seperti ini sinyalnya. Ini saya coba untuk mancar di receive di frekuensi CB channel 30. Nah, udah bisa. Nanti kita ganti modulnya supaya nanti yang di sini bisa fungsi ya, tombol angka 0-nya ini bisa fungsi. Sementara tombol ini nggak bisa difungsikan untuk tampilan satu layar. Nah, ini langkah pertama, yaitu kita angkat IC yang besar itu. Kalau nggak keliru serinya BK108D, itu diangkat. Terus 2 buah kapasitor di atasnya itu juga diangkat. Selanjutnya, setelah melepas yang tadi komponen yang hitam besar itu, 2 buah komponen di atasnya juga dilepas ya. Jadi dilepas karena ini kecil sekali, jadi harus hati-hati. Itu dilepas dan nanti akan kita gantikan yang di atasnya lagi, itu kapasitornya akan kita ganti dengan yang dibawakan dari paket pembelian modul SI4732. Jadi modul satu blok, satu paket yang sudah tertempel atau sudah jadi satu kit ya. Kita belinya sudah jadi satu, jadi tinggal nanti dipasang saja ke situ. Yang di sini yang perlu diperhatikan, kita harus benar-benar berhati-hati ketika melepas komponen tersebut, terutama kapasitor yang kecil. Itu harus hati-hati dan usahakan mempergunakan solder yang ujungnya kecil dan lancip, karena nanti akan sangat membantu sekali ketika kita mengangkat komponen-komponen yang kecil sekali seperti ini. Setelah komponen bisa terangkat, kita bersihkan sisa-sisanya. Jadi sisa-sisa dari solder yang masih menempel itu nanti kita bersihkan dengan cara dipancing dulu dengan beberapa T0 supaya nanti bisa bersih. Dan setelah diangkat, bersihkan juga permukaannya dengan menggunakan thinner atau sejenisnya supaya bersih dan tidak menimbulkan short. Jadi perlu kehati-hatian dalam mengerjakan modifikasi modul SI4730 ini. Nah, di sini saatnya kita melakukan pemasangan modul tersebut. Usahakan di bawahnya itu dikasih selotip double tap ya. Jadi bisa untuk menahan agar si PCB ini tidak goyang-goyang. Itu di samping itu untuk mencegah terjadinya short antar komponen ketika dioperasikan atau dinyalakan.
Nah, pada video ini karena kemarin saya bingung untuk mencari kaki aminya itu di sebelah mana, karena yang di video di YouTube itu aminya harus disambung ke salah satu kapasitor. Nah, itu saya jumper ke salah satu kapasitor yang ada di atas. Setelah semua komponen terpasang, pastikan tidak ada kotoran atau sisa-sisa timah yang tertempel atau tertinggal di PCB. Nah, setelah itu kita lakukan pengetesan pada handy transceivernya. Oke, kita akan cek setelah dimodifikasi tadi untuk meresip di 40 meter band. Oke, ini ya, kita akan meresip di 40 meter band. Oke, ini ya, frekuensinya sama, modenya kita ganti, modenya kita rubah ke LSP. LSP, kita akan coba meresip. Ini kita coba untuk meresip 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 coba 1 2 2 ya, ini di 7125 1 2 2 1 2 2. Jadi ini yang kemarin saya jumper dari ini AMI. Jadi ini ada itu tulisan AMI sebenarnya. Kalau yang di PCB model lain itu nanti di sini, letaknya di sini yang dekat dengan resistor, nanti dia akan disambung ke sini, ke kapasitor ini. Kalau yang di lain PCB, tapi karena ini PCB-nya jenis ini, jadi aminya ini disambung ke salah satu resistor yang ada di sini, kaki resistor yang ada di sini. Itu ya. Jadi yang pertama itu resistor yang di sini, ini nyambung langsung ke bawahnya. Terus yang aminya itu nyambung ke sini. Nah, nanti dari sini akan kita coba untuk resip di frekuensi HF. Itu, terima kasih. Oke, jadi seperti ini perubahan yang terjadi, dimana di sini kita ambil bagian mengganti kapasitor yang di sini, mengganti kapasitor yang di sini, terus melepas dua komponen di sini, kapasitor juga, dan satu IC yang di sini. Kita ganti dengan blok modul yang seperti ini. Terus yang di sini ini ada yang disambung ke resistor yang di bawahnya. Terus yang dari sini juga disambung ke resistor yang ada di bawahnya. Oke. Yang berikutnya itu di bagian sini ini dilepas. Jadi di sini itu ada satu buah ini. Kita ganti pasang resistor yang di sini. Dengan melepas ada satu komponen yang di bawah layar ini, itu kita lepas, terus kita ganti dengan resistor ini. Nah, ini penampakannya. Jadi ini harus disetting ke BFO yang di sini. Ini BFO ini kita setting, jadi di sini nanti
kalau tempat saya bikin minus 500 ya, jadi sampai minus 500. Nah ini 520 ya, 525 ya, kita coba. Nah audionya juga sudah kelihatan kan, audionya juga bagus, jadi audionya enggak seperti yang tadi bebek, ini sudah bagus audionya. Modenya nah ini bisa dilihat kan, sekitar 500 minus 540-an. Nah ini juga bisa kelihatan di sini, ini bisa kelihatan di sini. Nah ini bisa kelihatan, ini minus 540 sama dengan yang di sini gitu ya. Itu jadi ini harus disetting dulu, BFO nya ini juga harus disetting ya, 540 bandwidthnya saya bikin 3 kHz gitu ya. Jadi ini Oke, itu hasilnya dari modifikasi penambahan modul di dalam radio UV K5. Jadi sementara itu yang bisa saya lakukan, dan saya akan mencoba sampai seberapa bagus resip dari radio tersebut. Oke, sampai jumpa.